dan tahu nggak SIM berlakunya berapa lama nih? 4 tahun. Salah. 5. 5 tahun ya. Oke. Halo, selamat sore guys. Jumpa lagi di channel Papa Bikers. Oke, sore ini kita kedatangan seorang narasumber dan kita bakal tanya-tanya sedikit nih mengenai hobi narasumber kita ini seputar motoran. Oke, mungkin kalian ini perdana ya di konten gua ngundang narasumber seorang lady biker. Nah, jadi biar apa? Biar kita juga tahu nih bagaimana pemahaman seorang lady biker tentang berkendara itu yang aman itu seperti apa dan keseharian dia berkendara itu seperti apa. Oke, kita sapa-sapa dulu. Nah, ini dia narasumber kita hari ini. Kita mulai ya. Oke, selamat sore. Namanya siapa? Jenny. Jenny. Oke, Jenny. Oke, namanya Jenny ya, tapi bukan Genie ya. Kalau Genie itu di dalam botol atau di dalam kerang mutiara. Kalau ini dia Jenny. Oke, Jenny ini seorang, ini aktivitas sekarang apa, Jen? Kalau boleh tahu? Aktivitas ya bekerja. Bekerja, oke. Kuliah? Oh enggak. Enggak. Kerja. Kerja ya. Domisili di mana kalau boleh tahu? Solok Selatan. Solok Selatan. Oke, jadi Jenny ini orang Solok Selatan ya, Kabupaten Solok Selatan. Itu yang ada sekitar 170-an kilo lah ya. Nggak sampai ya? Nggak sampai. Tapi itu ada di Kabupaten Solok Selatan, salah satu kabupaten terluar di Provinsi Sumatera Barat yang berbatasan dengan Provinsi Jambi ya. Oke, Jenny. Jenny ini kalau boleh tahu bisa naik motor ini sejak umur berapa? Itu sejak umur 17 tahun. 17 tahun, berarti tamat sekolah ya atau masih sekolah? Masih sekolah. Masih sekolah, masih SMA gitu? Ya, SMA. Masih SMA udah dikasih motor. Iya. Oke, nah ini menarik ya, karena kalau lady bikers nih kalau pengalaman mereka naik motor ini pasti macam-macam ya. Jadi ada yang pengalaman mereka itu yang bisa kita jadikan pelajaran nanti ya. Oke, Jenny belajar naik motor itu di usia 17 tahun atau di masa masih SMA. Nah, jadi motor pertama nih waktu belajar naik motor tuh motor apa? Pertama itu dari boleh sih mereknya apa? Bukan, tipenya dulu, BB kah? Oh, Matic Matic, atau Matic. Matic ya? Matic. Oke, jadi motor pertama yang dipakai oleh Jenny ini adalah motor Matic. Nah, tapi mereknya belum disebut ya. Oke, motor Matic. Kemudian berapa lama nih dari belajar sampai bisa itu berapa lama? Gak lama sih bang, palingan 2 minggu sampai 1 bulan. Oh, berarti hitungan 2 minggu atau 1 bulan itu udah lancar? Iya. Oke, nah jadi 1 bulan adaptasi itu udah lancar ya, dan untuk ukuran seorang pelajar SMA ya itu termasuk lumayan lama ya. Oke, tapi wajar dia cewek kan, dia bukan cowok jadi emang gitu. Oke, motor pertama dulu Matic, kemudian belajarnya sekitar hampir 1 bulan ya untuk bisa pas. Nah, kira-kira nih pernah jatuh dari motor nggak? Jatuh dulu. Oh pernah. Pernah. Oke. Jadi banyak ya kalau di biker itu posisinya kita nanya jatuh dari motor tuh pasti jawaban mereka tuh variatif ya. Jadi ada yang bilang belum pernah, ada yang bilang pernah, ada juga yang bilang sering. Nah, pertanyaannya sekarang gini, jatuh dari motor tuh ceritanya seperti apa? Ya waktu belajar sih bang, itu waktu belajar? Ya waktu belajar itu bareng maklum masih ABG lagi ABG. labil. Iya. ABG, Ababil ya. Iya, angkatan Iya. ABG Abil ya. Oke. Iya. Oke, jatuhnya seperti apa nih waktu itu? Ya jatuhnya ya jatuh Jatuh bego gitu Iya. ya? Ibaratnya jatuhnya dalam posisi berhenti atau posisi jalan? posisi jalan, Berputar? putar, nabrak sih bang. Oh, nabrak. Oke. Nah, jadi pengalaman yang umum ya. Jadi ada beberapa kali gue punya teman cerita pengalaman belajar naik motor. Ya, jatuhnya seperti apa. Nah, kalau Jenny dia nabrak. Yang ditabrak waktu itu apa, Jen? Itu pagar. Pagar, oke. Pagarnya padahal nggak dosa ya, tapi ditabrak ya. Oke. Baik, berarti jatuh dari motor pernah waktu belajar. Nah, boleh sambil minum dulu, silakan minum dulu. Oke. Nah, apalagi nih? Udah punya SIM?
Sekarang udah. Yang benar udah punya SIM. Oh, udah. Nah, berani liatin SIM-nya? Berani. Oke, boleh lihat? Boleh. Mana coba lihat SIM-nya kita. Kita nggak liatin identitasnya, tapi kita lihat SIM-nya seperti apa. Ada coba? Ada. Oke, kita tantang ya. Apa iya nih Lady Bikers yang perdana masuk di PB Vlog ya, Papa Bikers Vlog ini beneran punya SIM ya. Kita lihat dulu nih apakah benar punya SIM. Ya, ternyata benar ya. Jadi, nah ini dia. Ada SIM-nya ya, tapi kita nggak usah baca identitasnya. Nah, ini saya tutupin dulu ya. Nah, jadi dia punya SIM dan tahu nggak SIM berlakunya berapa lama nih? 4 tahun. Salah. 5. 5 tahun ya. Oke. Ini mungkin dari buat SIM cuma dipandang-pandang sesaat tapi nggak dihafal. Oke. Tapi tahu masa itunya, Masa expirednya. berlakunya. Oke, Ya. masa berlakunya 5 tahun ya, guys ya. Oke, berarti ini termasuk ini ya, termasuk sekarang umurnya berapa? Sekarang 27. 27 tahun SIM-nya masih berlaku. Oke. Nah, kalau menurut Jenny nih, kira-kira nih naik motor itu apa nih yang jadi tujuan utama kita naik motor? Ya, buat mempercepat sampai tujuan. Mempercepat sampai tujuan. Oke, ada lagi yang lain? Ya, lebih ya ya itulah intinya Bang, Intinya mempercepat. mempercepat sampai ke tujuan ya, atau bisa jadi sarana transportasi gitu ya. Nah, ke kantor naik motor ya? Ya. Oke, pernah naik motor naik mobil mungkin? Naik mobil ke kantor. Iya. Nah juga. Pernah juga. Oke, kira-kira mana yang lebih nyaman, yang lebih asik naik motor atau naik mobil gitu? Ya beda-beda. Beda-beda sih, ya. Bang. Oke. Jadi Beda-beda. emang benar kalau kita naik motor kita bisa lebih cepat Iya, karena lebih motor cepat. bisa slip-slip gitu ya. Nah, kalau naik mobil itu kondisinya emang sedikit lebih lambat tapi kita nggak ada masalah sama cuaca, mau panas mau hujan kita aman ya. Oke, kemudian ini jatuh dari motor udah nih. Kemudian pengalaman yang berkesan selama naik motor nih apa nih kalau boleh tahu? Yang berkesan Bang. Apa nih pengalaman Jenny pada saat naik motor yang berkesan, yang kalau kita sebut itu pengalamannya ini wah gitu. Kalau bisa diceritakan pada anak cucu kelak. Nah, ini apa pengalaman yang paling berharga yang Jenny rasakan selama naik motor? Ya jalan jauh mungkin Bang. Jalan jauh. Kayak paling jauh itu berapa jauh sih? Paling jauhnya berapa jauh ya? Ya, berapa jauh jarak yang ditempuh untuk perjalanan? Dari Pernah pulang kampung atau pernah Pernah. naik motor? Oh, berarti Jenny ini termasuk seorang ini ya, seorang apa namanya ya? Kalau gue sih nyebutnya ini seorang anak motor yang suka touring ya, tapi jarak jauh. Nah, seperti itu. Berarti naik motor dari kampungnya di Solo Selatan ke Padang itu udah berapa kali? nggak bisa dihitung sih Bang. Udah sering? Lumayan. sih. Lumayan, oke. Itu durasinya lumayan lama loh. Jadi kalau kalian nih yang pernah ke Padang, pernah juga beberapa kota yang di pinggiran, maksudnya di apa? Seperti di Solo Selatan, Damasraya, Pasaman dan lain-lain, itu jarak tempuhnya lumayan loh. Kalau durasi itu bisa memakan sekitar di atas 3 jam ya. 3 atau 4 jam. Nah, 3 atau 4 jam naik motor. Nah, gua sendiri pernah dari kampungnya Jenny nih menuju ke Padang itu gua pernah tempuh itu kisaran 3 jam. Tapi motornya itu motor 250 cc CRF waktu itu. Tapi kalau kita pakai motor matic atau motor yang lebih kecil dibanding itu ya pastinya lebih lama ya. Iya. Oke. Nah, berarti naik motor dari kampung ke sekarang di Padang ya. Ini udah berapa kali, udah sering lah ya. Kemudian persiapan apa nih yang Jenny lakukan supaya naik motornya ini terasa tetap nyaman nih, sekalipun menempuh jarak jauh? Apa aja yang disiapin? Ya pastinya pakai helm. Yang Pakai pertama. helm, oke. Helm udah, apa lagi? Helm, masker. Oh iya, kalau sekarang kita di era new normal, ya kita harus pakai masker ya. Jadi bagian dari gerakan 3M ya, pakai masker, menjaga jarak ya, sama apa namanya, cuci tangan ya, main cuci tangan. Oke. Pakai helm, pakai masker, apa lagi nih? Masker, jaket, Pakai jaket, oke. Apa lagi? sarung tangan, Sarung tangan, oke. sepatu. Oh, sepatu. Bonusnya Bonusnya apa bisa nih? jadi pakai kacamata. Kacamata, oke. Ya, benar-benar, oke. Jadi itu ada perintilan ya, item-item yang dipakai pada saat persiapan sebelum berkendara. Tapi itu benar. Jadi itu kita mengenalnya dengan nama riding gear. Nah, jadi di konten gua kali ini, di PB Vlog kali ini,
gue sengaja ngundang Lady Biker. Kenapa? Gue pengen memastikan seperti apa sih mereka dalam berkendara gitu. Kebetulan sekarang Lady Biker pertama yang gue undang di channel gue Papa Bikers adalah Jenny. Ya, jadi Jenny cerita ada perlengkapan yang harus disiapkan. Nah, perlengkapannya seperti apa? Mulai dari helm, masker, kemudian juga ada jaket, kemudian juga ada sarung tangan, sepatu. Nah, itu sedapat mungkin memang itu ya perlengkapan yang harus dipakai pada saat berkendara. Oke, kemudian selama ini di Padang udah berapa lama nih kalau boleh tahu? Padang udah berapa lama ya? Kalau untuk bekerja di Padang sih setahun lebih. Udah lebih dari setahun ya. Berarti sehari-hari naik motor. Iya. Dan ini naik motornya sendiri atau boncengan sama kawan? Sendiri. Sendiri. Wow. Jarak tempat tinggal dengan kantor tuh berapa kilo kira-kira? Atau berapa lama perjalanan? Paling lamanya 15 menit. 15 menit. Artinya dekat lah ya. Jarak ke kantor mungkin sekitar 10 kilo lah perkiraan ya. Jadi yang nggak sampai 10 kilo lah kayaknya kalau 15 menit itu. Itu kalau udah kena macet. Oh, kalau kena macet ya. Oke, baik. Nah, oke, kemudian gini, pernah mengalami kecelakaan yang parah nggak pada saat naik motor? Alhamdulillah belum. Belum. Jangan pernah. Jangan sampai lah ya, jangan pernah lah ya. Oke. Kenapa? Karena kalau kita jatuh dari motor, apalagi kalau seorang perempuan ya, ini biasanya beda sama laki-laki. Karena kita bicara soal refleks pada saat berkendara. Kalau laki-laki sih refleksnya masih mendingan. Kalau perempuan kadang-kadang ya posisinya cenderung lebih banyak yang mengalami ya luka-luka atau yang lebih parah dibandingkan laki-laki. Oke. Nah, pengalaman tadi udah naik motor jarak yang tempuh bisa jauh gitu ya. Nah, kira-kira nih apa nih yang bisa Jenny pesan pada penonton nih yang ada di rumah atau yang ada dimanapun yang menonton konten kita kali ini? Apa nih pesan-pesan yang bisa Jenny sampaikan untuk mereka? Ya, pesannya kalau misalnya mau berkendara itu ya pertamanya harus perhatikan safety-nya dulu. Safety-nya Seperti dulu, pakai oke. helm, jaket, sarung tangan, sepatu, Oke, itu masker. masker ya. Itu ibaratnya kebutuhan kita ya Iya. untuk berkendara ya. Oke, kemudian ada lagi nggak untuk di jalan tuh supaya aman tuh apalagi nih yang Jenny bisa sampaikan nih? Ya, kalau bisa sih dalam keadaan yang tidak ngantuk berkendaranya. Oke, benar. Jadi berarti fisik kalian nih guys ya. Jadi ini harus perhatikan. Jangan sampai kalian berkendara itu dalam kondisi yang seperti ngantuk ya, atau kondisi di bawah pengaruh obat-obatan gitu ya. Iya. Nah, kemudian jangan sampai nih kalian tengah sakit ya, tapi memaksakan diri berkendara, apalagi jarak jauh itu bahaya sekali. Nah, kemudian yang lain ada lagi Jen kira-kira? Ya, palingan itu sih bang. Itu ya. Ya, atur kecepatan. Oke, nah itu benar. Kalau kita berkendara ini nggak melulu soal siapa yang kencang, siapa yang pelan, tapi berkendara itu kalian harus bisa menjaga ritme kalian saat berkendara. Jadi jangan sampai nanti kalian mentang-mentang jalanan kelihatan sepi, terus kalian ngebut aja, jangan seperti itu. Atau mungkin jalanannya juga kelihatan sepi, kalian pelan-pelan aja, bahkan pindah-pindah jalur dari kiri ke kanan, kanan ke kiri gitu ya. Dari kaki kepala kaki bukan ya, itu lagu ya. Oke. Nah, jadi pastikan kalian juga mematuhi namanya peraturan pada saat berkendara. Jadi ada peraturan lalu lintas yang harus dipahami, dan ini juga harus dipahami dan dijalankan ya. Iya. Jadi kalau kalian udah cukup umur, udah punya SIM, nah harusnya kalian juga paham nih apa yang harus dilakukan pada saat berkendara. Nah, jadi jangan suka ngebut, apalagi ngebutnya ugal-ugalan. Tapi jangan juga terlalu pelan, jadi kalian tahu nih kapan harus kencang, kapan harus pelan gitu. Dan yang pasti peraturan lalu lintas tuh diciptakan untuk dipatuhi ya, jangan dilanggar ya. Ada lagi Jen kira-kira yang lain? Itu sih bang. Itu ya, oke. Nah itu tadi tips yang disampaikan oleh Jenny. Nah jadi Jenny ini, gue kenal Jenny ini udah lumayan lama ya, udah beberapa tahun. Tapi baru sekarang kesempatan untuk bikin vlog bareng ya. Nah, pesannya apa? Pesannya ya sebagai seorang wanita karir. Nah, seperti Jenny ini, wanita karir ya? Bukan ibu rumah tangga, belum ya? Belum. Jadi Jenny ini sekarang masih belum jadi ibu rumah tangga. Jadi masih berkarir dulu. Nah,
itu tadi kesehariannya adalah akrab dengan motor, terutama karena motor juga sarana transportasi. Nah, harapannya apa? Pada saat berkendara nanti jangan sampai kalian sampai mengabaikan nih yang namanya keselamatan. Nah, ada pesan-pesan penutup mungkin? Pesan-pesan penutupnya ya cuman jaga diri kalian sendiri dan juga orang lain. Oke, jadi pesannya adalah jaga keselamatan diri sendiri dan orang lain, jangan ugal-ugalan ya. Nah, pastikan kalian juga berkendara mematuhi aturan dan utamakan keselamatan daripada sekedar kecepatan. Oke, nah itu tadi obrolan singkat gua bersama Jenny. Nah, jadi kita udah tanya-tanya dengan Jenny dan Jenny juga udah sampaikan jawabannya. Lumayan ya, kalau untuk pengalaman lumayan, dan semoga dari obrolan singkat ini ada manfaat yang bisa kita ambil ya. Dan tetap patuhi peraturan pada saat berkendara, jangan ugal-ugalan ya seperti yang kita bilang tadi. Dan apalagi nih, naik motor itu nggak hanya ngebut ya, tapi kita juga bisa menemukan hal-hal baru. Ya ibaratnya kita bisa menemukan pengalaman baru bersama motor yang kita kendarai. Tapi tentu itu semua tidak akan terjadi kalau kita tidak selamat pada saat berkendara. Jadi tetap utamakan keselamatan. Oke, itu Jen ya. Oke, terima kasih Jenny atas obrolan singkat kali ini, dan semoga aktivitasnya lancar, semoga kerjaannya lancar, jodohnya juga lancar ya. Amin ya. Oke, kalau bahas-bahas jodoh emang agak-agag ini ya. Oke, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Oke, selamat beraktivitas. Tos dulu dong. Oke, gini ya. Kalau Jenny dia mainnya pakai ini. Oke, kalau gua biasanya tos kan. Baik, makasih Jenny. Oke, itu dia guys. Sampai jumpa. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton konten kali ini, dan gua bersama Jenny pamit dulu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.